Selamat pagi. Sebelum kita dengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini, saya ingin membagikan satu ucapan syukur. Minggu lalu merupakan minggu yang dipenuhi dengan hari-hari hujan turun dengan deras. Sehingga suatu hari, ketika saya melihat dapur, banjir masuk melalui pintu belakang dan memenuhi lantai dapur kami. Saya kuras dan kering. Lalu saya cari tahu apa penyebabnya. Ternyata karena selokan yang tersumbat di belakang rumah kami. Itu menjadi satu pelajaran buat saya untuk mengantisipasinya ke depan. Esok harinya, masih sangat pagi, sudah mulai ada tanda-tanda akan hujan deras karena awan begitu gelap. Saya cepat bangunkan suami saya bilang, tolong dulu tolong atasi selokan yang tersumbat itu. Dengan cepat dia amankan saluran itu agar ketika hujan deras air akan mengalir dan keluar sampai ke parit yang besar di depan komplek. Akhirnya puji Tuhan, hujan sangat deras namun dapur kami tetap kering. Tuhan sungguh luar biasa. Ini ucapan syukur saya. Bagaimana dengan Anda? Karena pasti minimal ada satu hal yang kita syukuri sepanjang minggu ini. Baiklah, bacaan renungan pagi kita 2 Januari berjudul Sehingga Kita Disebut Anak-anak Allah. Dengan ayat ini terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ketika Yohanes memikirkan kasih Kristus, ia berseru, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Orang menganggap suatu kehormatan melihat seorang tokoh kerajaan, dan ribuan orang berjalan jauh-jauh untuk melihatnya. Tetapi adalah lebih besar kehormatan untuk menjadi putra dan putri yang maha tinggi. Kehormatan yang lebih besar apakah lagi dapat dianugerahkan atas kita daripada diperbolehkan masuk ke dalam keluarga kerajaan? Agar menjadi putra dan putri Allah, kita mesti terpisah dari dunia ini. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Ada surga di hadapan kita, suatu mahkota kehidupan yang hendak diperoleh. Tetapi hanya kepada orang menang sajalah pahala itu diberikan. Barang siapa yang mau mendapat surga, mesti dipakaikan dengan jubah kebenaran. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di dalam perangai Kristus, tidak ada perselisihan apapun. Maka inilah yang mesti menjadi pengalaman kita. Hidup kita mesti didasarkan atas asas-asas yang sudah memerintah hidupnya. Melalui kesempurnaan pengorbanan yang diberikan bagi umat yang berdosa, mereka yang percaya kepada Kristus yang datang kepadanya dapat diselamatkan dari kebinasaan kekal. Janganlah seorang pun terpedaya oleh musuh dengan menganggap dirinya hina jika merendahkan diri di hadapan orang. Bagaimanapun terpelajar atau bertalenta atau terhormatnya seseorang, harus menerima Kristus. Setiap manusia harus memandang surga dengan sikap hormat dan rasa syukur, dan berseru dengan penuh takjub, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah.
kita sudah diberikan judul dan juga hak sebagai anak-anak Allah. Mari kita lakukan satu kebaikan hari ini. Bisa jadi dengan menanyakan kabar seseorang, atau kita sisihkan waktu kita untuk menelpon seseorang dan menyampaikan kasih kita kepadanya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Sebagai penutup, saya rindu menjadi sahabat doa bagi Anda. Jika ada permohonan doa yang ingin disampaikan, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya di jam-jam doa khusus. Terima kasih, sampai bertemu esok hari. Tuhan memberkati.